boleh berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami mau bersukacita, bersorak-sorai hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Sungguh ajaib, ajaib kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan pada pagi hari ini kita bersukacita karena roh Tuhan turun atas setiap kehidupan. Kita merasakan sukacita Tuhan akan sama-sama kita semua. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagimu Yesus. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib,
kehidupan kita. Sungguh terlalu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita kehidupanmu. Haleluya Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pembenaran yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sama-sama mari kita katakan, besar kasih setia-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita kehidupanmu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita kehidupanmu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Allah kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa. Waktu pagi yang indah dan cerah ini, dalam kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar, Kau mengumpulkan kami
Mari tempat ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami memuji, kami menyembah Engkau, Allah yang ajaib di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kami, yang bahkan Engkau sudah mengutus putra tunggal-Mu untuk menebus kami dari maut supaya kami beroleh hidup. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh-sungguh bersuka cita di dalam Engkau saat pagi hari ini. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, Kau melayakkan kami untuk ambil bagian makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Perlengkapi kami dengan firman-Mu. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu ya Bapa. Sungguh-sungguh kami membutuhkan akan firman-Mu, firman yang keluar daripada isi hati-Mu, firman yang menghidupkan kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan fasik ini. Nyatakanlah firman-Mu. Kau mengurapi kami semua dan urapi hamba-Mu ini, sehingga seluruh perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan yang keluar dari isi hati-Mu ya Bapa. Karena Engkau dalam kasih karunia-Mu menaruhkannya dalam mulut, pikiran dan hati hamba-Mu ini. Dan kami semuanya akan diberkati oleh mana surgawi, firman yang dari Bapa sendiri. Kami membuka hati kami membuka telinga kami dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan Bapa berfirman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita akan nanti bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka hati kita. Biarlah kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh akan memuduskan kita dan melayakkan kita bersama untuk masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberikan tema khotbah renungan yang akan kita bahas bersama-sama firman Tuhan, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu, minggu yang lalu dan beberapa khotbah yang sudah kita dengar dari mulai semenjak Natal di Petani Ngiden, pesan Gembala Bapak Aswin Anu Seputra, dan juga pada waktu ibadah malam pergantian tahun ya. Minggu yang lalu juga pada waktu ibadah awal tahun yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Arianto. Kita semua sudah mendengar bagaimana di tahun yang baru yang kita masuki, yang baru satu minggu kita lewati ini, benar-benar kita lebih-lebih lagi di dalam kita membutuhkan Tuhan. Ada begitu banyak prediksi yang mungkin tidak baik, tetapi kita sudah mendengar bahwa jangan takut, jangan gentar, ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, satu bagian yang akan membekali kita bersama-sama untuk kita menjalani tahun 2023 ini adalah satu hal yang ketika saya merenungkannya, Roh Kudus menolong saya untuk menyiapkan renungan ini bagi kita semuanya. Menanti-nantikan Tuhan. Mari kita sama-sama membuka di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-18 bisa ditampilkan multimedia. Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Dikatakan di sana, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu,
Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Dikatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini dibuka dengan kalimat Tuhan menanti-nantikan. Tapi ayat ini juga mencatat, dikatakan ditutup dengan Dia juga menanti-nantikan kita. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, satu ayat lagi saya ingin membacanya, Bapak Ibu saja, dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Apa janji Tuhan untuk orang-orang yang menanti-nantikan Dia, yang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati? Dikatakan dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, Bapak Ibu. Sepanjang tahun 2023 yang akan kita lalui nanti 360 hari kurang 1 hari. Masih panjang perjalanan kita di tahun yang baru ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Berbagai-bagai hal bisa terjadi. Tetapi satu hal janji Tuhan yang baru saja kita baca. Untuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan mereka berbahagia. Dan Tuhan memang menunggu, menanti-nantikan kita. Untuk kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Dia. Dan Yesaya 40 ayat 31 katakan, orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Kalaupun nanti di tengah perjalanan kita di tahun 2023 kita harus melewati lembah, kita harus melewati bahkan mungkin badai sekalipun, ayat yang baru saja kita baca dikatakan kita akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita seumpama orang yang berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah ini? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini. Bagaimanakah tipikal orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Ciri orang yang menanti-nantikan Tuhan, identitas orang yang menanti-nantikan Tuhan itu kayak apa? Sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan baru. Di tengah badai mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang bagaimana? Maka kita patut merenungkan ini. Supaya kita menjadi bagian daripada orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Setuju Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya. Mari Yesaya 30 kalau tadi kita baca ayatnya yang di 18, kita akan buka ayatnya yang di 15. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang akan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengarkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya,
terletak kekuatan. Ini loh. Saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan ayat ini. Kita akan bedah ayat ini. Apa sih artinya? Bertobat dan tinggal diam, tinggal tenang, percaya. Di sanalah sesungguhnya terletak kekuatan umat Tuhan. Disinilah sebenarnya ciri identitas orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena yang kebalikannya ada di ayat 16 dan 17 dari Yesaya 30 ini. Dan kita semua yang pagi hari ini berkumpul, jangan sampai kita menjadi bagian daripada orang-orang yang seperti di ayat 16 dan yang ke-17 ini. Ya, kalau kita baca ayat 16 dan 17 itu, dikatakan di sana bagaimana orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Ini cirinya. Ayat yang ke-16 Yesaya 30. Yaitu orang-orang yang berkata, bukan, aku gak mau nanti-nantikan Tuhan. Aku mau naik kuda dan lari cepat. Maka dikatakan firman Tuhan, kamu akan lari dan lenyap. Ciri yang berikutnya, nah, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Firman Tuhan berkata, justru pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ayat 17. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji di atas bukit. Ini orang yang tidak mau menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang mau mengikuti kemauannya sendiri. Orang-orang yang mengandalkan kepandaiannya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Enggak, Tuhan. Tapi saya percaya kita yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Maka kita mau belajar 3 hal yang menjadi ciri, yang menjadi tipikal orang-orang yang sungguh-sungguh mau menanti-nantikan Tuhan. Kata kunci daripada Yesaya 30 ayat yang ke-15 yang tadi kita baca ada 3. Orang-orang itu adalah orang-orang yang bertobat, orang-orang yang tinggal tenang, dan orang-orang yang percaya. Mungkin kita berkata, masa sih kita nggak tahu artinya bertobat itu apa? Mungkin sebagian saudara, wah sudah tahu, paham. Kalau demikian, biarlah pagi hari ini renungan ini merefresh kembali pengertian dan pemahaman kita. Tapi kalau ada yang sebagian lagi, iya aku lupa sudah lama juga nggak merenungkan ya apa itu bertobat. Maka pagi hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama yuk kita renungkan kembali, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak lebih pintar daripada Bapak Ibu. Ya. Tapi kita mau belajar mendengar firman Tuhan dan kita mau merenungkannya bersama-sama. Yang pertama, bertobat. Apa sih bertobat? Apa itu bertobat? Ya. Ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya, dia berkata, bertobatlah. Gitu kan? Ketika Yesus juga memulai pelayanannya, dicatat dalam Matius 3 atau Matius 4, bertobatlah. Kata bertobat itu dalam bahasa Yunani adalah metaneo. Apa itu? Maka kita bisa melihat di sana. Sebenarnya arti kata bertobat itu adalah berbalik arah. Dalam Roma 12 ayat yang kedua kita menemukan kata yang kata dasarnya adalah metanoia, adalah metamorfo. Ada sebuah perubahan arah hidup. Ini ciri pertama dari orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Maka arah hidupnya berubah.
Kalau tadinya arah hidupnya itu diarahkan ke dunia, ke dirinya sendiri, kemudian ketika dia bertobat, dia berubah, dia berbalik, mengarahkan arah hidupnya itu kepada Allah. Amin. Bertobat, mengalami perubahan arah hidup. Hidupnya tidak lagi mengarah kepada dunia, tidak lagi berpusat kepada dirinya sendiri. Sekarang berubah, berbalik, menjadi mengarah kepada Allah, berpusat kepada Allah. Maka di dalam Roma 12 ayat 2, ketika orang sudah mengambil keputusan untuk bertobat begini, mengalami yang namanya bertobat ini, sungguh-sungguh arah hidupnya berubah, maka mereka akan berproses dalam yang dikatakan namanya pembaharuan budi, pembaharuan cara berpikir, yang dalam bahasa Yunani metanoia. Mengalami proses pembaharuan budinya, pembaharuan cara berpikirnya, mulai terjadi perubahan di sana. Sehingga mereka akan mulai dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna yang Allah kehendaki dari kita umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara, ini orang yang memang sungguh-sungguh mengalami yang namanya pertobatan, yang sungguh-sungguh tobat. Masalahnya hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh tobat. Mungkin dulu tobat, tapi makin kesini makin kumat. Ini banyak, ya. Nggak usah jauh-jauh. Bahkan seringkali mungkin kalau kita mau jujur dengan diri kita, aku ini kadang-kadang seringkali kok jadi kumat ya. Aku ini mestinya tobat, tapi kenapa aku kumat? Gitu ya. Nah ini kita mau renung kembali Bapak Ibu. Jangan sampai kita bukannya tobat malah kumat, ya. Dulu, waduh, loh, bertobat. Bapak Ibu bicara pertobatan itu bukan satu tindakan sekali jadi, bukan. Bertobat itu setiap hari, tetapi jangan kumat setiap hari. Bertobatnya setiap hari, tapi tidak kumatnya setiap hari. Dulu kalau kita belum mengerti akan hal ini, kita seringkali ditanya, kapan bro, sis ngalami pertobatan? Mulai kapan pertobatan? Seolah-olah bertobat itu sudah berarti kamu sudah bertobat ya? Sudah, loh. Padahal pertobatan itu adalah sebuah peristiwa setiap hari. Setiap hari kita mesti bertobat Bapak Ibu. Setiap hari kita tobat, bukan setiap hari kita kumat, ya. Yang kita butuhkan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang setiap hari datang di kaki Tuhan berkata, Tuhan ampuni aku. Di samping kita mengucap syukur untuk segala hal yang baik, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, kita sadar, Tuhan, aku masih banyak melakukan kesalahan, aku masih meleset. Kata dosa itu tidak hanya berkaitan dengan perkara-perkara pelanggaran moral, zina, mencuri, membunuh, bukan. Kata dosa itu dari kata Yunani hamartia, yang artinya apa? Meleset. Meleset saja sudah kita itu sudah dosa di hadapan Tuhan. Maka betapa sering kita hari ini aku nggak mencuri memang, aku nggak membunuh, aku nggak berzina, aku mungkin aku nggak menyakiti orang sampai seperti apa, tetapi dalam berpikir kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, masih sering setiap hari kita meleset. Kita hamartia dari apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita datang di kaki Tuhan, ampuni aku Tuhan. Besok aku mau lebih baik. Besok berbuat salah lagi, tobat lagi. Aku mau Tuhan, bimbing aku terus dengan Roh Kudus-Mu. Tobat terus Bapak Ibu setiap hari, tobat terus setiap hari. Tapi ada orang di sono yang bukan tobat setiap hari, kumat setiap hari yang iya.
Tapi di sini nggak ada. Amin. Amin. Kita di sini mau berjalan menjadi orang-orang, menjadi keluarga-keluarga yang mengalami shalom dari Allah. Amin. Kita menjadi shalom family, keluarga yang mengalami shalom yang dari Allah Bapa. Amin. Kita mau bertobat setiap hari. Kita mau menjadi bagian daripada orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Ya. Terlebih di sepanjang tahun. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada orang-orang yang diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga. Ya. Kalau kita buka di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga di situ, aduh, jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ada orang-orang yang sudah memulai dengan roh, tetapi kemudian mereka mengakhirinya di mana? Di dalam daging. Jangan. Ya. Kita akan menjadi bagian daripada orang-orang yang begitu. Kita mau memulainya dengan roh, kita mau mengakhirinya dengan roh juga, bahkan dengan roh yang semakin berapi-api, yang semakin berkobar di dalam Tuhan. Semakin hari, semakin siap kita. Kita mau bertobat setiap hari, datang di kaki Tuhan. Ini aku Tuhan, koreksi aku terus. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Ya, ini bertobat. Ini bertobat. Mari kita lakukan ini di sepanjang tahun 2023 yang akan kita lalui. Datang di kaki Tuhan, kita bertobat. Satu hal, satu step, kita sudah menjadi bagian daripada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menjadi orang-orang yang dikatakan dalam Yesaya tadi, berbahagia. Orang-orang yang akan diberikan kekuatan baru setiap hari oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, nah ini agak sulit ini. Tinggal tenang. Loh, tinggal diam, tinggal tenang. Ini maksudnya apa? Apakah kita ini seperti di yang sedang ke dokter gitu, terus kemudian kita ngambil antrian, terus kemudian kita duduk tinggal tenang begini, tinggal diam begini, nunggu dipanggil? Ya kan belum giliranku. Jadi ya tinggal tenang saja lah, tinggal tenang saja sampai nunggu giliran gitu. Masa apakah begitu yang dimaksud dengan tinggal tenang, Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau dalam kekristenan kita, apa kita diam saja, tenang saja sampai nanti waktu kita habis Tuhan panggil, ya wes aku pulang gitu. Enggak kan ya? Enggak, saya percaya. Firman Tuhan tidak, bukan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dengan perkataan tinggal tenang. Oke, mari kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Supaya kita bisa memahami apa sih ini tinggal tenang, yang menjadi ciri yang kedua daripada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang akan beroleh kekuatan baru yang dikatakan berbahagia itu tinggal tenang. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tadi di pertama, kita mau setiap hari datang di hadapan Tuhan, kita bertobat. Kita mau berkomunikasi, kita mau terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa. Ini gak bisa kita lakukan kalau kita ternyata tidak bisa menjadi tenang, tidak tinggal tenang. Nah, apa ini tinggal tenang? Ada satu kata Yunani yang dipakai di sini dikatakan dalam tinggal tenang ini menggunakan kata sophroneo. Apa ini sophroneo ini? Dalam bahasa Inggris dikatakan sober minded. Tinggal tenang. Apa ini? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya terjemahan arti daripada tinggal tenang, sophroneo, sober minded ini adalah menjagai untuk tetap berpikiran waras, untuk tetap memiliki pikiran yang sehat. Cara berpikir kita ini loh tetap waras, tetap sehat. Bukan duduk tinggal tenang begini, bukan. Tetapi bagaimana kita menjagai pikiran kita, bagaimana kita menjagai cara berpikir kita di tengah-tengah dunia yang penuh semakin dengan dosa, kejahatan, semakin fasik ini.
Dengan berbagai-bagai kemabukan, kesenangan dunia ini, bagaimana kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, orang-orang pilihan umat percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki pikiran yang waras. Kita tidak terhanyut oleh kemabukan yang terjadi. Kita tidak terhanyut oleh cara berpikir dunia. Kita masih tetap menjagai punya cara berpikir yang sehat. Makanya Rasul Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat loh. Ingat, sejak kedatangan Tuhan Yesus, maka dia mati di atas kayu salib dan bangkit naik ke surga. Hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari terakhir menuju kedatangannya yang kedua. Alkitab mengingatkan, Rasul Petrus mengingatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hai saudara-saudaraku, karena itu jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa kepada Allah. Artinya, tetap jagai pikiranmu, tetap jagai cara berpikirmu, supaya kamu tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini yang sudah tidak waras, yang sudah tidak sehat, yang penuh dengan kemabukan karena dosa. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjaga-jaga, tinggal tenang, ternyata adalah berjaga-jaga untuk senantiasa kita tetap memiliki pikiran yang waras, pikiran yang sehat, sebagai warga negara kerajaan surga, sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak waras, yang semakin fasik, yang semakin jahat. Maka orang-orang yang menjagai pikirannya tetap waras, menjagai pikirannya tetap sehat, tinggal tenang nih di dalam Tuhan, sekalipun mereka itu ada di tengah-tengah mungkin dunia yang penuh dengan kefasikan, mereka tidak kecemplung, terhanyut dalam kefasikan itu. Dengan pesta pora, dengan kemabukan. Hari ini dunia berkejar-kejaran untuk saling meraih berbagai-bagai hal. Hedonisme menjadi sebuah gaya hidup anak-anak dunia. Maka anak-anak Tuhan, kita semua yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, kita tidak terhanyut dengan hedonisme. Kita tidak terhanyut dengan pesta pora kesenangan. Kita hidup di dalam kesederhanaan. Amin. Allah yang maha tinggi, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, sudah menunjukkan kepada kita dalam peristiwa Natal bagaimana dia sesungguhnya mau mengatakan, jadilah sederhana. Aku yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha mulia, turun ke dunia dalam kesederhanaan, Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan mau kita juga memiliki cara, orang-orang yang cara berpikirnya waras, yang sehat itu sederhana, simple, nggak jelimet, nggak belat-belit, sederhana. Kesederhanaan juga ditunjukkan dalam gaya hidupnya. Sekalipun ketika Tuhan memberkati orang-orang ini atau kita dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah-limpah, orang-orang yang tinggal tenang, orang-orang yang memiliki pikiran yang waras, pikiran yang sehat di dalam Tuhan, mereka dalam kelimpahan berkat jasmani yang Allah berikan, mereka tahu ini bukan milikku, aku bukan pemiliknya, Tuhanlah pemiliknya. Aku hanya pengelola yang Allah percayakan untuk memegang berkat-berkat ini. Maka dengan pikirannya yang waras, dengan pikirannya yang sehat, dalam menanti-nantikan Tuhan, mereka akan senantiasa kemudian mencari kehendak Tuhan. Tadi Roma 12 kan? Mereka senantiasa akan mencari kehendak Tuhan.
berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Apa yang mesti aku lakukan? Dia mereka mencari kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Mari kita melakukan bagian yang kedua ini. Bertobat setiap hari. Dan kemudian kita tinggal tenang, sehingga kita bisa menjalin hubungan yang semakin intim dengan Tuhan di dalam doa. Itu membutuhkan ketenangan. Bukan ketenangan, bukan kesunyian ya, bukan kesenyapan, tidak. Tetapi ternyata tenang itu ada di pikiran. Pikiran yang waras, pikiran yang sehat, pikiran yang tetap tertuju kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Itu yang namanya tinggal tenang, Bapak Ibu Saudara. Sober minded, sophroneo dalam bahasa Yunani. Nah, dua hal kita sudah belajar pagi hari ini. Dua hal kita mau lakukan untuk kita menjadi bagian daripada orang-orang yang berbahagia karena menanti-nantikan Tuhan. Menjadi bagian daripada orang-orang yang senantiasa beroleh kekuatan baru karena menanti-nantikan Tuhan. Bertobat setiap hari dan senantiasa menjadi tenang, menjaga pikiran kita, cara berpikir kita tetap tertuju kepada Tuhan di tengah-tengah arus zaman, arus dunia yang semakin fasih dan jahat. Yang ketiga, yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang ketiga tadi apa? Percaya. Wah, inilah kata percaya ini. Mosok kita tidak ngerti Pak apa itu kata percaya. Wah, kita ini kan sudah disebut sebagai orang percaya. Masa masih mau ngerti lagi apa itu percaya, gitu ya kan? Oke, saya percaya Bapak Ibu juga begitu. Artinya sudah paham. Kita mau renungkan lagi ini, merefresh lagi ya. Mumpung masih hari yang ke-8 di tahun yang baru. Percaya. Apa ini percaya? Apakah kita sungguh-sungguh selama ini dalam hidup kekristenan kita? Ya, perjalanan hidup kekristenan kita. Saya mungkin baru 30 tahun. Ada yang lebih daripada saya pastinya di tempat ini. Ya, ada Pak Iwan yang sudah senior, ada Pak Peter ya. Ada Pak Yohanes dengan Ibu Hermi di sana, ya kan? Ada Pak Pak Marpaung di sana, ya. Ada Pak Yanuar, ya. Pak Wibowo, ya. Dan teman-teman yang lain. Saya percaya mungkin di antara Bapak Ibu Saudara. Dan di belakang ada pakai masker, bingung juga saya melihatnya ini. Pak siapa ini Yanuar? Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang lebih. Saya mungkin baru 30 tahun sekian lah. Ya. Tapi kalau saya mau merenungkan sebagai orang percaya mengikut Kristus, selalu saya mau terus diingatkan oleh Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi orang-orang yang percaya sebagaimana yang Engkau maksud di dalam firman-Mu. Bukan cuma sekedar orang yang mengatakan aku percaya. Bukan cuma sekedar orang-orang yang juga menjadi kalau minggu pokoknya aku ke gereja, kebaktian, aku orang percaya. Tidak cukup untuk itu. Tapi apa yang firman mau katakan, yang maksudkan dengan kata percaya? Kata percaya itu dalam bahasa Yunani adalah pisteu. Kata ini Bapak Ibu bukan kata yang pasif. Kata pisteu ini aktif. Aktif. Jadi percaya itu aktif, bukan pasif. Oh iya Pak, aku juga sudah toh. Aku aktif pergi ke gereja, aku aktif melayani, aku aktif jadi ini, jadi aktivis ini dan itu. Iya, betul. Tetapi itu saja belum cukup. Belum sesungguhnya arti kata percaya. Ya, itu baik. Tetapi ada lagi tingkatannya tadi kan? Apa? Berkenan. Tingkatannya ada lagi. Kemudian berikutnya apa? Sempurna. Bapak Ibu mau yang mana? Yang baik saja, yang berkenan, yang sempurna? Amin. Saya percaya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, mereka akan terus. Aku tidak mau berhenti hanya di baik Tuhan. Bawa aku terus untuk aku semakin berkenan kepadamu. Amin. Kalau Engkau izinkan, Kau beri aku kasih karunia kekuatan baru di dalam. Aku mau Tuhan untuk menjadi sempurna di dalam Engkau. Amin. Ya.
Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan oleh karena kasih anugerah kekuatan yang dari Tuhan oleh Roh Kudusnya. Amin Bapak Ibu. Tapi itu maka ini, ayo, percaya itu aktif, bukan pasif. Bahkan kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-27 29. Agak cepat mungkin saya bacanya ya, supaya tidak terlalu panjang khotbah saya pagi hari ini karena kita masih akan perjamuan kudus. Yohanes 6 ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-29. Dikatakan di sini dalam Yohanes 6 ayatnya ke-27, 28 dan 29. Ya, silahkan ditampilkan media. Yohanes 27, 28, 29. Sudah? Belum muncul? Nah ini Yohanes 6 ayatnya ke-27, 28, 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat 28. Ayat 28. Lalu kata mereka orang banyak itu kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Dan Yesus menjawab di ayatnya yang ke-29 daripada Yohanes 6 ini. Yohanes 6 ayat 9. Jawab Yesus kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Ini loh pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa itu? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Ternyata percaya itu adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Percaya itu ternyata seperti pekerjaan. Yesus mengatakan, percaya, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, tetapi untuk makanan yang sampai kepada hidup yang kekal. Apa itu? Percaya. Percaya. Jadi pagi hari ini yuk kita renungkan. Apakah dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, percaya kita kepada Tuhan Yesus itu benar-benar sudah kita lakukan seperti ketika kita sungguh-sungguh dalam bisnis pekerjaan kita itu. Jangan sampai gagal, jangan sampai kita mengalami katakanlah kebangkrutan dan berbagai macam. Kita berupaya, kita berpikir keras, kita upayakan maksimal. Apakah dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, dalam percaya kita kepada Tuhan, kita juga sudah lakukan hal yang paling tidak sama untuk makanan, minuman, dan berbagai-bagai barang yang fana yang kita bisa hasilkan dari pekerjaan bisnis kita, kantor kita. Kita bisa berjuang dengan begitu hebat. Kita bisa berupaya. Tidak mungkin ada jalan buntu. Selalu ada jalan, yes. Tetapi untuk makanan yang sampai kepada hidup yang kekal, apakah kita juga punya effort, punya usaha, punya upaya, daya yang begitu juga maksimal? Apakah itu sudah kita lakukan Bapak Ibu Saudara dalam percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Tahun 2023, tahun Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh dalam percaya kita kepada Dia. Percaya kita benar semakin aktif. Percaya kita menjadi sebuah pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Yang kita mau menghayati ini. Oh, percayaku kepada Tuhan ini bukan cuma untuk makanan yang bisa binasa, bukan untuk sesuatu yang fana, tetapi ini untuk sesuatu yang kekal. Aku mesti melakukannya, mengerjakannya lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Inilah ciri orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang dikatakan dalam Yesaya berbahagia itu. Yang dikatakan dalam Yesaya 40 tadi, akan beroleh kekuatan baru. Diperbaharui terus dari hari ke hari.
dengan kuat kuasa yang dari Allah sendiri, dari tempat yang maha tinggi. Ini bertobat setiap hari, tinggal tenang di tengah-tengah dunia yang fasik, tetap menjaga pikirannya tetap waras, sober minded, tetap sehat, tertuju kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan sekalipun berkat Tuhan melimpah. Selalu bertanya, Tuhan ini mau dipakai untuk apa? Di mana Engkau mau aku menabur? Di mana Engkau mau memberkati untuk pekerjaan-pekerjaanmu Tuhan? Tetap dalam kesederhanaan. Dan yang ketiga, percaya itu di sebuah pekerjaan yang melebihi pekerjaan jasmani kita di kantor, di bisnis, di perusahaan. Semuanya itu memang penting, memang perlu untuk kita mencari nafkah. Tapi kita mesti mengingat, semuanya ini fana, semuanya pada waktunya akan tinggalkan. Tidak ada satupun yang akan kita bawa. Tetapi ada satu pekerjaan yang hasilnya akan kita bawa sampai kekekalan. Apa itu Bapak Ibu? Yes, percaya kepada Yesus Kristus. Apakah kita sudah mengerjakan ini, melakukan ini sebagai orang-orang Kristen? Saya nggak tahu Bapak Ibu, ada yang mungkin 40 tahun, 35 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, saya nggak tahu. Tapi ini yang Tuhan kehendaki. Kalau kita adalah orang-orang percaya. Maka kalau kita sungguh-sungguh yang percaya demikian, Bapak Ibu Saudara, ya, tentu Bapak Ibu bisa catat di dalam Kolose 2 ayat 6 ke 7. Saya nggak bisa baca supaya tidak terlalu panjang khotbah saya. Ya. Maka di sana dikatakan kalau kita itu percaya kepada Yesus, percaya yang sungguh-sungguh adalah sebuah pekerjaan, maka di sana kita akan semakin hari, kita akan semakin berakar di dalam Kristus Yesus. Kita akan semakin terus dibangun di dalam Kristus Yesus. Kita akan semakin bertambah teguh dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Dan kemudian di tengah semuanya itu, hati kita bisa melimpah dengan ucapan syukur. Ya, hati kita bisa melimpah dengan ucapan syukur. Senantiasa kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Itu ciri orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Maka melewati apapun, mereka takut. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku percaya. Ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupku, itu semuanya tidak lepas daripada kendali Tuhan. Aku mungkin mataku, pikiranku terbatas, tidak bisa memahami apa maksud daripada semuanya ini. Tetapi aku percaya kepadamu, karena Engkau sudah berjanji masa depan untuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang percaya kepadamu adalah masa depan yang gilang gemilang, yang penuh dengan damai sejahtera. Iya, mungkin pikiran kita nggak menjangkau, memang kita nggak bakal mengerti pikirannya Tuhan sepenuhnya begitu ya. Kalau Tuhan itu bisa kita mengerti dengan pikiran kita, berarti Dia bukan Tuhan dong. Karena kita nggak tahu. Ada begitu banyak peristiwa yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin tidak tahu. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan jelas berkata, kita akan beroleh kekuatan yang baru setiap hari. Kita akan berjalan makin lama makin kuat. Badai, persoalan, masalah, musibah, apapun mungkin saja bisa terjadi, merintangi, menghalangi, mencoba apapun terjadi dalam hidup kita. Tetapi di sanalah justru firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan seumpama burung Raja Wali yang naik terbang tinggi, bahkan di tengah-tengah badai. Dia akan mengatasi badai itu, terbang di atas badai itu. Demikian juga kita, orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, seperti burung Raja Wali yang mengatasi badai.
Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini di sepanjang tahun 2023. Bahkan di sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Amin. Kenapa? Ayat yang terakhir saya ingin baca buat Bapak Ibu Saudara. Kalau sungguh-sungguh kita menanti-nantikan Tuhan, dikatakan tadi Yesaya 30 berbahagia. Kenapa berbahagia? Selain Yesaya 40 tadi, kita akan mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Berjalan tidak menjadi lemah, berlari tidak menjadi lesu. Seperti burung Raja Wali tengah-tengah badai bahkan terbang tinggi. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan berbahagia karena ini loh. 2 Petrus 1 ayat yang 8-11 menjadi ayat yang terakhir akan kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 1 ayat yang 8 sampai dengan 11 saya minta mau kepada tim musik untuk bisa kembali. Yuk kita akan persiapkan masuk dalam perjamuan kudus setelah kita membaca ayat ini. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8, 9, 10 dan 11. Saya baca ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu baca ayat yang ke-9, ayat ke-10 saya yang baca, dan ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Oke? Ya. Ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan melimpah-limpah sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang semakin berakar, yang semakin kemudian dibangun, bertambah teguh, melimpah dengan ucapan syukur, iman kita bertambah lagi, dan ditambahkan iman dengan kebajikan segala macam, terus kita kerjakan iman kita itu, maka dikatakan kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9, Bapak Ibu baca bersama-sama. Tetapi pada siapa yang semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Inilah kebahagiaan kekal yang Tuhan mau menjadi bagian hidup kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Allah di kekekalan sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Izinkan saya dalam segala keterbatasan sebagai jemaat yang baru dirintis di tempat ini. Saya bersyukur ada begitu banyak malaikat yang Allah kirimkan untuk memperbesar kerajaannya di tempat ini. Bukan malaikat-malaikat yang bersayap, tetapi malaikat-malaikat yang seperti juga saya, ada dalam darah dan daging, yang mereka dikirimkan oleh Allah supaya jemaat Tuhan di tempat ini, kerajaan Allah di tempat ini boleh terus semakin dikembangkan. Amin. Saya mengucap syukur, sungguh-sungguh saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi malaikat-malaikat yang Tuhan utus di tempat ini. Izinkan saya untuk kali ini melayani Bapak Ibu Saudara dalam perjamuan kudus, membagikan roti yang hangat. Mungkin di bulan depan dan bulan-bulan berikutnya, saya percaya akan ada Tuhan tambahkan
tempat ini, di jemaat yang baru ini, orang-orang yang akan bersama-sama untuk melayani, malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan untuk bersama-sama melayani kerajaan Allah, jemaat Allah yang di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan satu lagu untuk mengiringi kita masuk dalam perjamuan kudus. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa menyucikan dan menguduskan setiap kami jemaat-Mu yang bersama-sama saat ini, agar kami semua sungguh-sungguh layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Sungguh-sungguh kami memiliki hati yang siap untuk kami menerima. Kami memiliki sikap menghormati perjamuan kudus Tuhan. Karena itu ya Bapa, di hadapan kami saat ini ada roti dan anggur biasa. Tapi kiranya Allah Bapa di surga memberkati roti dan anggur yang biasa ini,
akan menjadi alat anugerah untuk memulihkan tubuh, jiwa, dan roh setiap kami. Berkatilah ya Bapa, roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan-Mu yang akan memulihkan, memperbaharui, menguatkan, meneguhkan bagi setiap kami semuanya yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, yang makan roti dan anggur ini pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi dengan tangan kanan kita ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang kita angkat tinggi ini adalah menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Amin.
minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita mengucap syukur Allah. Surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau sudah melayakan kami semuanya untuk makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya dalam iman di dalam Yesus Kristus. Roti dan anggur yang kami minum adalah tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan, yang tercurah di atas kayu salib, yang menguatkan kami, meneguhkan, menopang hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus yang kami nikmati bersama-sama siang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah bersama kita siang ini, beberapa pengumuman untuk minggu depan. Ibadah minggu di tempat ini tetap pukul 9 pagi. Kalaupun mundur mungkin 9:05 ya Bapak Ibu Saudara. Semakin hari kita akan semakin tepat waktu ya. Minggu depan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Joshua Tanu Seputra, anak daripada gembala kita Bapak Pendeta Aswin Tanu Seputra, akan berkenan untuk bisa melayani firman Tuhan pada kita semuanya tempat ini hari Minggu tanggal 15 Januari minggu depan pukul 9 pagi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa tidak hanya datang kembali, tetapi Bapak Ibu Saudara juga bisa mengajak, istilah saya, mengumpulkan kembali saudara-saudara kita yang dulu ada di FA yang ada di Pondok Chandra dan sekitarnya. Ayo kita kumpulkan kembali. Mungkin kita belum punya ruangan yang terlalu besar. Kapasitas ruangan ini mungkin kalau mau dipadat-padatkan mungkin baru 100. Tetapi saya percaya melalui yang tidak terlalu besar ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi minggu depan pukul 9 pagi firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Joshua Tanu Seputra. Bapak Ibu, kita akan memberi untuk persembahan pekerjaan Tuhan. Tidak ada kantong kolektor yang akan dihindarkan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Di belakang ada amplop dan ada kotak persembahan. Bapak Ibu nanti bisa menabur, memberikan persembahan, apakah itu persembahan khusus, apakah itu persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Silahkan dimasukkan di amplop dan di dalam kotak persembahan yang
ada di belakang. Amin. Berkatilah kita semuanya yang menabur dan yang memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita semuanya diberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda bahwa kami sesungguhnya tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tanpa Engkau yang memberkati kami, tanpa Engkau yang memberikan kekuatan yang baru setiap hari kepada kami. Kami adalah orang-orang yang selalu mau menanti-nantikan Engkau, karena hanya di dalam Engkau kami dipulihkan dan dikuatkan. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia, bahkan sampai di kekekalan. Karena itu ya Bapa, dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya saat ini turun atas kami semuanya. Berkat-berkat yang terbaik dari surga, dari Bapa turun atas kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan, agar senantiasa diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik yang dari Bapa. Cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus, itulah yang akan senantiasa menolong kami, menuntun kami, menopang kami, dan meneguhkan kami di setiap jalan-jalan yang kami lalui hari demi hari, mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Bapa di surga. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus kita katakan